Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita semua tentu hari ini penuh dengan sukacita karena kita boleh memperingati kenaikan Yesus ke surga, yang pergi meninggalkan kita tetapi berjanji akan datang kembali menjemput kita sekalian. Seperti janjinya bahwa Dia pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau sudah selesai, Ia akan membawa kita ke sana. Itu sukacita yang luar biasa. Jaminan yang pasti dari Tuhan Yesus itu benar-benar boleh kita rasakan pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan kepada para murid agar para murid menantikan janji Bapa. Dalam ayat yang keempat, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Tuhan ingin bahwa setelah Ia naik ke surga, murid-muridnya bukan lagi sebagai orang-orang yang takut, pengecut. Tuhan mau memakai mereka menjadi alatnya bagi dunia. Seperti pertanyaan para murid di ayat yang ke-6, Tuhan, maka Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Mereka rindu bahwa ada pemulihan terhadap Israel. Kita semua rindu ada pemulihan bagi masalah-masalah kita, bagi bangsa dan negara kita. Semua itu tidak bisa terjadi tanpa kita mau tinggal diam menanti janji Bapa. Apa sih janji Bapa itu? Dalam ayat yang ke-8, janji Bapa adalah, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji Bapa adalah memberikan kuasa Roh Kudus atas kita. Hanya dengan kuasa itu, kita akan mampu menjadi saksi Tuhan, membawa pemulihan bagi setiap masalah di bumi ini. Seperti tema besar Gereja Kemah Injil pada periode kepemimpinan Bapak Ketua Umum Pendeta Dr. Daniel Ronda adalah bagi GKI yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Bagaimana itu bisa terjadi? Semua itu bisa terjadi kalau kuasa Roh Kudus melengkapi kita. Kalau kuasa Roh Kudus dicurahkan atas kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi, saudara. Karena tidak ada pemulihan tanpa kesaksian kita. Saudara bisa bayangkan bahwa kita sedang duduk di ruang pengadilan dan kita menjadi saksi bagi terdakwa yang akan dihukum mati. Kita adalah pembebas bagi mereka yang terdakwa itu. Manusia didakwa iblis karena dosa-dosanya. Siang malam iblis mendakwanya. Tidak ada kelepasan dalam diri mereka. Kita adalah saksi yang bisa meringankan dan melepaskan mereka dari tuduhan-tuduhan iblis itu. Kuasa Roh Kudus yang mampu memulihkan. Jadi ketika Kristus mau naik ke surga, Ia berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa. Kalau Roh Kudus itu turun atasmu, kamu akan menjadi saksiku yang membawa pemulihan bagi manusia yang berdosa, membawa pemulihan bagi mereka yang berbeban berat, membawa pemulihan bagi mereka yang terluka, membawa pemulihan bagi seluruh aspek kehidupan. Berdampak dalam seluruh kehidupan kita hanya dengan kuasa Roh Kudus. Dan benar ketika Kristus naik ke surga, para murid bertekun dan bersehati dalam doa. Dalam ayat yang ke-14 pasal yang pertama Kisah Para Rasul mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Ada pintu masuk untuk Roh Kudus itu dicurahkan atas gerejanya adalah bahwa ada pendoa-pendoa. Ada orang-orang yang mau berdoa.
untuk pertumbuhan, untuk pertambahan, dan untuk dampak yang bisa dirasakan dunia ini atas kehadiran gerejanya, atas kehadiran kita, murid-murid Kristus. Saudaraku, murid-murid adalah orang-orang yang pengecut pada masanya sebelum kebangkitan Kristus. Bahkan pada masa kebangkitan Kristus mereka masih sembunyi-sembunyi. Tetapi setelah Roh Kudus dicurahkan pada pasal 2, Pentakosta dirayakan, murid-murid yang tidak diperhitungkan di kalangan masyarakat berani memberitakan Injil Kristus dan membawa dampak 3.000 orang bertobat sekaligus, 5.000 orang bertobat kemudian. Belum ada penginjilan sedahsyat itu, dan itu hanya bisa terjadi kalau kuasa Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada di dalam diri gereja, akan bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, mujizat, tanda ajaib akan banyak dinyatakan Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, setan-setan ditaklukkan, karena setan-setan hanya takut oleh nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini, hari pertama kita berdoa bersama. Hari di mana kita membangun kebersamaan kita, baik langsung di jemaat-jemaat lokal saudara berkumpul berdoa, di bawah pimpinan para gembala dan staf gembala, dengan para badan pengurus jemaat, maupun secara online saudara, menikmati siaran-siaran dan berdoa. Mari khususkan waktu pada jam 7 malam, sampai jam 8 malam. Kita bersama-sama berdoa, satukan hati. Pokok-pokok doa ada di dalam media sosial Facebook GKI Daerah Bali. Ada di WA Group Aliansi, ada di WA Group Hamba Tuhan. Mari kita berdoa bersama, satukan hati kita. Tinggalkan seluruh hal yang merusak kebersamaan kita, kekeluargaan kita. Karena dengan bertekun sehati, Roh Kudus dicurahkan atas gerejanya. Tanda-tanda kuasa ajaib itu dinyatakan atas gerejanya. Bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus. Hanya itulah gereja akan bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari percayai janji Tuhan ini. Sandarkan hidup kita pada kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami boleh bersyukur atas karyamu yang ajaib. Hari ini kami memperingati Kristus yang naik ke surga. Yesus yang berjanji akan datang kembali, memberi pesan kepada kami untuk tinggal Dia menanti janji Bapa. Roh Kudus dicurahkan, dan satu tujuan yang Tuhan inginkan, kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Saksi-saksi yang efektif dan berani menyatakan kuasa Allah. Pandemi ini adalah tantangan bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Biarlah Kristus Juru Selamat, Yesus Sang Penyembuh dan Pengudus dan Raja itu dinyatakan dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami siap menjadi saksimu. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, pokok-pokok doa yang akan kami naikkan bersama-sama dalam doa, biarlah Tuhan menjawab dan mendengarkan. Kami berdoa bagi badan pengurus pusat dan seluruh pergumulan doanya. Kami berdoa juga bagi badan pengurus wilayah dengan seluruh pergumulannya. Konferensi-konferensi wilayah dan konferensi-konferensi daerah, Tuhan berkati. Rapat umum jemaat, Engkau memberkati BPP, BPW, BPD, dan BPC. Kepemimpinan gereja kami takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu di masa pandemi ini. Kesulitan ekonomi dan usaha tidak menghalangi kami untuk percaya kepada Tuhan. Biarlah kami tetap takut akan Tuhan. Kami boleh berani menghadapi setiap masalah yang ada. Tuhan sanggup melindungi kami dari pandemi yang mematikan ini. Tapi dunia akan dibuat takut akan Tuhan. Yesus akan menjadi pokok pemberitaan kami bagi mereka yang ketakutan, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berbeban berat, bagi mereka yang ada dalam kesulitan.
Biarlah Injil-Mu boleh kami nyatakan di tengah dunia ini Tuhan. Bangsa-bangsa boleh bergelolak karena pandemi ini. Pemerintah mulai kalang kabut karena pandemi ini. Ekonomi dan politik semua berubah karena pandemi ini. Ini baru awal dari seluruh bencana yang akan terjadi di akhir zaman, di saat kedatangan-Mu kembali kedua kali. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu ada pada kami. Kami akan menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berkati doa-doa syafaat kami bersama di gereja-gereja secara bersama-sama, doa-doa bersama, doa-doa pribadi. Biarlah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya bahwa damai sejahtera dan berkat dari Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan ambil waktu untuk berdoa secara pribadi, doa bersama-sama. Ingatlah bahwa tidak ada di dunia ini yang bisa ditaklukkan tanpa kuasa, tanpa otoritas dari Allah. Saudara menerima otoritas itu kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, kalau Roh Kudus menguasai gereja kita. Mari kita berdoa bersama, kita andalkan Tuhan yang akan mampu mengerjakan perbuatan-perbuatan ajaib atas kita. Kepada Tuhanlah segala kemuliaan dan kepada Tuhanlah segala pujian kehendaknya dinyatakan atas kita sekalian. Seluruh gereja Kemah Injil daerah Bali bersatu berdoa, maka Tuhan akan mengerjakan pekerjaannya atas kita sekalian. Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Percaya sepenuhnya pada pekerjaan Tuhan. Saya tidak mampu, saudara juga tidak mampu. Kita semua tidak mempunyai kemampuan, tapi Yesus mampu. Kita hanya perlu percaya saja. Damai sejahtera Tuhan menyertai dan memberkati doa-doa saudara. Haleluya. Amin.